Pintu surga yang paling mudah dimasuki. Surga adalah tujuan akhir bagi setiap muslim yang beriman dan beramal soleh. Dalam Islam dijelaskan bahwa surga memiliki 8 pintu. Masing-masing pintu diperuntukkan bagi orang yang mengutamakan amalan tertentu. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pintu-pintu ini mencerminkan berbagai bentuk amal kebaikan. Berikut penjelasan rinci tentang pintu-pintu surga, dilengkapi contoh dari zaman Nabi. 1. Pintu sholat. Pintu ini diperuntukkan bagi orang-orang yang menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan. Sholat adalah ibadah yang menjadi tiang agama dan amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Orang yang konsisten menjaga sholatnya akan dipanggil melalui pintu ini. Allah berfirman, "Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Rasulullah SAW bersabda, amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Contoh dari zaman Nabi, sahabat Nabi yaitu Bilal bin Rabah adalah contoh terbaik dari orang yang menjaga sholat. Bilal selalu menjaga wudhunya dan senantiasa sholat sunnah setelah wudhu. Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar suara sandalmu di surga. Apakah amalanmu?" Bilal menjawab bahwa ia selalu menjaga wudhu dan melaksanakan sholat sunnah setelahnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Menjaga sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga jalan membuka pintu surga. Sholat mengajarkan kedisiplinan, rasa syukur, dan kedekatan dengan Allah. 2. Pintu sedekah. Pintu ini diperuntukkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah dan membantu sesama. Sedekah dapat dilakukan dengan harta, tenaga, atau bahkan senyuman. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bersedekah akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, masuklah melalui pintu ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh dari zaman Nabi, sahabat Utsman bin Affan adalah salah satu orang yang dikenal sangat dermawan. Ketika kaum muslimin membutuhkan air, Utsman membeli sumber dari seorang Yahudi dengan harga yang mahal dan mewakafkannya untuk umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, Utsman telah membeli surga dengan hartanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sedekah adalah bentuk keikhlasan dan kepedulian sosial yang mendekatkan diri kepada Allah. Tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah, karena Allah menilai keikhlasan bukan jumlahnya. 3. Pintu puasa atau pintu Ar-Royan. Pintu ini dikenal sebagai Ar-Royan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Rasulullah SAW bersabda, di surga ada sebuah pintu yang disebut pintu Ar-Royan.
Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu itu pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu kecuali mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh dari zaman Nabi, sahabat Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi yang rajin berpuasa sunnah, terutama puasa Senin dan Kamis. Abu Hurairah sering berpuasa meski hidup dalam kemiskinan, karena ia memahami keutamaan puasa sebagai ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Puasa mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, dan ketakwaan. Orang yang berpuasa merasakan kedekatan dengan Allah melalui pengorbanannya. 4. Pintu jihad. Pintu ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik dengan jiwa, harta, maupun tenaga. Jihad bukan hanya perang fisik, tetapi segala bentuk usaha untuk menegakkan kebenaran. Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Contoh dari zaman Nabi, yaitu Khalid bin Walid, dikenal sebagai pedang Allah, adalah sahabat yang senantiasa berada di garis depan dalam jihad. Keberaniannya di medan perang menjadi bukti dedikasi dan pengorbanannya untuk Islam. Jihad mengajarkan pengorbanan, keberanian, dan dedikasi untuk kebenaran. Setiap usaha untuk menegakkan agama Allah adalah bentuk jihad yang mulia. 5. Pintu ridho orang tua. Pintu ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Al-Quran Surat Al-A'qaf ayat 15. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Contoh dari zaman Nabi, sahabat Uwais Al-Qarni dikenal sebagai seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Karena baktinya yang luar biasa, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, jika kalian bertemu Uwais Al-Qarni, mintalah doa darinya, karena doanya mustajab. Hadis riwayat Muslim. Berbakti kepada orang tua adalah jalan mudah menuju surga. Orang tua adalah perantara rahmat Allah bagi anak-anaknya. Kesimpulan, pintu-pintu surga memberikan peluang bagi setiap orang untuk beramal sesuai kemampuan dan keahliannya. Kita para sahabat Nabi menunjukkan bahwa tidak ada jalan pintas melalui. Kisah para sahabat Nabi menunjukkan bahwa tidak ada jalan pintas menuju surga, melainkan pengorbanan, keikhlasan, dan kedisiplinan dalam menjalankan perintah Allah. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk masuk melalui salah satu pintu surga. Amin.